wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Pratama. Di sini saya selaku moderator daripada kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Adapun teman-teman saya adalah sebagai berikut. Nama saya Alfia Purnamasari, NPM 1821030267. Nama saya Ayu Satria, NPM 1821030215. Perkenalkan, nama saya Febri Winaldi, NPM 1821030351. Saya Yusmi Alinda, NPM 1821030031. Nama saya Nuri Fitriani, NPM 1821030236. Nama saya Rifka Novitaria, NPM 1821030227. Nama Sonia Nandia, NPM 1821030326. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Rifka Novitaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Badan Perlindungan Konsumen. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai tentang pengertian, yaitu Badan Perlindungan Nasional adalah badan yang dibentuk untuk upaya pengembangan perlindungan konsumen. Fungsi dan tugas diatur dalam pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai berikut. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dalam pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Nomor 3, melakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dan masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Terima kasih. Materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara kita, Alfia Purmatasari. B. Susunan organisasi dan keanggotaan. Tujuan diadakannya Lembaga Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN ialah untuk pengembangan upaya perlindungan konsumen. Ditegaskan dalam UU PK pasal 31 dengan istilah mengembangkan, BPKN sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen dalam mencari upaya alternatif usaha untuk mempertinggi hukum terhadap konsumen. Sedangkan, mengenai struktur organisasi dan keanggotaan, diatur dalam UU PK pasal 35 sampai 38. Pasal 35 ayat 1, Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 orang dan sebanyak-banyaknya 25 orang anggota yang mewakili semua unsur. Ayat 2, anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri, serta dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ayat 3, masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 tahun, dan diangkat kembali untuk 1 tahun untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Ayat 4, ketua, wakil ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional dipilih oleh anggota. Baiklah, selanjutnya materi ketiga akan disampaikan oleh saudari kita, Nuri Fitriani. Kepadanya persilahkan. Dalam pasal 36, dalam anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional terdiri dari berapa unsur? Yang pertama, adanya pemerintah. Lalu kedua, pelaku usaha. Yang ketiga, adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Yang keempat, adanya akademisi, yaitu mereka yang berpendidikan tinggi dan anggota perguruan tinggi. Yang kelima, adanya tenaga ahli. Maksudnya, mereka yang berpengalaman di bidang perlindungan konsumen. Lalu, dalam pasal 37 tentang persyaratan keanggotaan Badan Perlindungan Nasional adalah yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Jadi, Badan Perlindungan Nasional ini anggotanya harus warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, berbadan sehat. Yang ketiga, berkelakuan baik.
Yang keempat, tidak pernah dihukum karena kejahatan ataupun tidak pernah melakukan kriminal. Yang kelima, memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Jadi, anggota Badan Perlindungan Nasional ini juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen. Lalu yang keenam, berusia sekurang-kurangnya 30 tahun. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yusmi Awinda. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya pasal 38 mengenai keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang berhenti karena 1. Meninggal dunia, 2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, 3. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang keempat, sakit secara terus-menerus, yang kelima, berakhirnya masa jabatan sebagai anggota. Kemudian pasal 39 Ayat 1 menerangkan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibantu oleh Sekretariat. Ayat 2, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Ayat 3, fungsi, tugas, dan tata kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Untuk materi yang kelima akan disampaikan oleh Saudari Ayu Oktavia. Kepadanya kami persilahkan. Ini saya akan menjelaskan tentang pasal 40 sampai 41. Pasal 40 yakni 1. Apabila diperlukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di ibu kota daerah tingkat 1 untuk membantu pelaksanaan tugasnya. 2. Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 41 yakni dalam pelaksanaan tugas, Badan Perlindungan Konsumen Nasional bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan keputusan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Baiklah, untuk materi selanjutnya ke materi ke-6 yaitu Sonia Namira. Kepadanya kami persilahkan. Pasal 42, biaya untuk pelaksanaan tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pasal ini sudah seharusnya karena bagaimanapun dalam pelaksanaan tugas pihak Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan memerlukan cukup banyak biaya. Pasal 43. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Perlindungan Konsumen Nasional diatur dalam peraturan pemerintah. Untuk selanjutnya pemateri ke-7 Febri Winaldi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kesimpulan pada materi kita kali ini yang berjudul Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Adapun tujuan diadakannya lembaga ini adalah sebuah upaya untuk mengembangkan perlindungan terhadap konsumen sesuai dengan UPK yang diatur dalam pasal 31 dengan istilah mengembangkan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini adalah sebuah upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen dengan cara mencari alternatif penyelesaian melalui penelusuran dan cara-cara dalam menyelesaikan masalah itu sendiri dalam perlindungan konsumen, khususnya mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen dan kemudian larangan-larangan pelaku usaha dalam menjalankan bisnis, kemudian peraturan-peraturan dan juga perlindungan konsumen. Sedangkan untuk keanggotaan dan organisasi ini diatur dalam pasal 35 sampai pasal 38, yang mana anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini terdiri dari 15 orang dan maksimal 25 orang. Dipilih dari unsur-unsur pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan juga akademisi serta tenaga ahli. Mereka ini diangkat oleh Presiden atas usul Menteri, kemudian dikonsultasikan dengan DPR Republik Indonesia. Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini menjabat selama 3 tahun dan dapat diangkat 1 kali setelah masa jabatannya.
Kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional memiliki ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh anggotanya sendiri. Baik teman-teman semua, di sini kami menyadari masih banyak kekurangan baik dalam segi penulisan dalam makalah, penyampaian dalam makalah, juga uraian yang kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Buat teman-teman jangan lupa Untuk like, Komen, subscribe, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.